Hello Technolovers, apakah kalian percaya bahwa sebuah pesan WhatsApp bisa merubah hidup seseorang? Apakah kalian percaya bahwa video call yang terlihat biasa bisa menjadi awal dari kehancuran? Dan apakah kalian percaya bahwa sosok publik sekelas Ridwan Kamil bisa terlibat dalam hubungan gelap yang selama ini disembunyikan dari publik? Hari ini kita akan membahas kisah yang mengguncang media sosial, kisah seorang perempuan bernama Lisa Mariana, seorang influencer yang akhirnya memilih bicara, membongkar hubungan terlarang, manipulasi emosional, dan bukti-bukti mengejutkan yang menyeret nama besar Ridwan Kamil. Ini adalah cerita panjang tentang cinta, kekuasaan, dan keberanian untuk speak up. Pastikan kalian tonton sampai habis. Siapa Lisa Mariana? Lisa Mariana bukanlah artis papan atas, tapi ia punya pengaruh kuat, terutama di kalangan perempuan muda. Lewat akun Instagram dan TikTok-nya, Lisa dikenal sebagai aktivis digital yang vokal soal kesehatan mental, self-worth, dan toxic relationship. Kontennya menginspirasi banyak orang, tapi siapa sangka di balik wajah tenangnya, Lisa menyimpan luka yang sangat dalam. Dan luka itu berasal dari seseorang yang sangat dihormati oleh banyak orang. Siapa dia? Ya, Ridwan Kamil. Awal mula hubungan. Lisa pertama kali mengenal Ridwan Kamil pada sebuah acara kampus. RK hadir sebagai pembicara kehormatan. Lisa hadir sebagai peserta, mereka sempat berinteraksi secara singkat, dan malam itu Lisa mendapat DM dari akun Instagram RK pribadi. Awalnya obrolan mereka normal, Lisa kagum pada RK sebagai pemimpin yang cerdas, inspiratif, dan religius. Tapi dari percakapan tentang karir, mereka beralih ke hal-hal yang lebih personal. Mulai dari chat larut malam, kirim voice note dengan nada manja, sampai ajakan video call ketika RK sedang di luar kota. Lisa mengaku sempat ragu, tapi RK selalu membuatnya merasa dikhususkan, yang merasa spesial, dan dari situlah semua berawal. Semakin hari komunikasi mereka semakin sering, Lisa mengaku pernah melakukan video call tengah malam lebih dari 2 jam, hanya membicarakan hal-hal pribadi. RK sering mengeluh tentang kehidupan yang tidak sebahagia yang terlihat. Bahkan ada kalimat yang sangat membekas di benak Lisa. Kalau aku bisa memilih, aku pengen bareng kamu aja. RK juga beberapa kali mengirimkan selfie dari ruang kerjanya. Kadang dengan ekspresi lelah, kadang sambil tersenyum menggoda. Lisa menyimpan semuanya, ia tidak tahu kenapa, mungkin naluri. Bukti-bukti menghebohkan. Ketika Lisa memutuskan untuk speak out, ia tahu kata-katanya akan dianggap fitnah jika tanpa bukti. Karena itulah Lisa menyiapkan semuanya. Dalam video pengakuannya, Lisa memperlihatkan screenshot percakapan WhatsApp di mana RK memanggilnya sayang dan my sunshine. Voice note berdurasi 1 menit, suara RK terdengar berkata, "Aku nyaman banget sama kamu, tolong jangan pergi." Rekaman video call singkat dengan latar kamar hotel di mana RK terlihat tanpa baju formal dan berbicara penuh emosi. Lisa juga memperlihatkan bukti transfer uang sebesar 8 juta rupiah dengan catatan untuk keperluan pribadi dan tiket, yang menurutnya adalah biaya ke Jakarta saat mereka sempat bertemu secara diam-diam. Kapan hubungan ini renggang? Lisa mulai merasa hubungan ini tidak sehat ketika ia mencoba menjaga jarak. Ia merasa bersalah, tapi ketika mulai jarang membalas chat, RK berubah. Dari yang awalnya manis, RK mulai menyindir, bahkan mengancam. "Jangan bikin aku kecewa, banyak orang bisa bikin karirmu hilang begitu saja." Lisa takut, tapi juga mulai sadar, ini bukan cinta, ini manipulasi. Kenapa sekarang speak up? Lisa memilih diam selama hampir setahun. Ia berusaha menyembuhkan diri, tapi ketika ia tahu bahwa RK juga mendekati perempuan lain, ia merasa perlu bertindak. "Kalau aku diam, aku jadi bagian dari lingkaran kekerasan emosional ini, aku nggak bisa lagi tutup mata." Lisa sadar publik akan menghakiminya, tapi ia lebih takut jika kebenaran ini terkubur. Video pengakuan Lisa langsung viral. Dalam waktu 24 jam, video itu ditonton lebih dari 3 juta kali. Tagar hashtag Lisa bongkar, hashtag RK expose, dan hashtag visi Ridwan Kamil masuk trending topik di X. Reaksi publik terbagi. Ada yang menyebut Lisa berani dan korban relasi kuasa. Ada juga yang menuduh Lisa mencari panggung. Namun yang pasti, bukti yang ia bawa tidak bisa dianggap remeh. Media mulai meliput, acara TV pun berebut ingin mewawancarainya. Tidak lama setelah viral, kuasa hukum RK mengeluarkan pernyataan tegas. Klien kami membantah keras tuduhan tersebut. Semua informasi yang disampaikan adalah fitnah dan telah mencemarkan nama baik.
Pihak RK juga menyatakan akan menempuh jalur hukum melalui pasal Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat 3, KUHP Pasal 310 dan 311 tentang pencemaran nama baik. Namun, Lisa sudah siap, ia bahkan menunjukkan bahwa semua buktinya tersimpan di server cloud dan telah dicadangkan secara forensik digital. Banyak aktivis perempuan dan LSM mulai bersuara mendukung Lisa. Menurut mereka, kasus ini adalah contoh klasik abuse of power dalam relasi intim. Seseorang dengan posisi sosial tinggi memanfaatkan kekuasaan dan citra baiknya untuk mendekati perempuan lebih muda. Lisa disebut bukan pelakor, tapi korban dari relasi kuasa tidak sehat. Namun tidak sedikit pula yang meragukan cerita Lisa. Mereka menuntut bukti yang lebih konkret, sebagian menganggap ini sebagai black campaign menjelang pemilu. Lisa mengaku mengalami gangguan mental berat, ia sempat mengalami insomnia, serangan panik, bahkan niat bunuh diri. Selama 3 bulan dia menjalani terapi intensif, ia menulis jurnal setiap hari, membatasi akses media sosial dan mempersiapkan keberaniannya. Aku capek, dianggap salah terus, aku cuma pengen bebas dari rasa takut. Klarifikasi resmi Ridwan Kamil. Setelah viralnya pengakuan Lisa Mariana, nama Ridwan Kamil sontak masuk dalam pusaran badai digital. Netizen berspekulasi, media menyorot, dan lawan politik mulai mengendus peluang. Tak lama berselang, Ridwan Kamil akhirnya buka suara. Melalui akun Instagram resminya @RidwanKamil, ia mengunggah pernyataan yang berbunyi, "Saya dengan tegas menyatakan bahwa tuduhan yang disebarkan oleh individu bernama Lisa Mariana adalah tidak benar dan merupakan fitnah yang sangat merugikan secara pribadi dan keluarga." Ia juga menambahkan bahwa semua materi bukti yang disebarkan telah dipotong-potong, tidak utuh dan disengaja untuk membentuk narasi tertentu. Berikut adalah 5 poin utama klarifikasi Ridwan Kamil. 1. Ia tidak pernah menjalin hubungan personal apapun dengan Lisa Mariana selain komunikasi biasa seputar kegiatan sosial dan komunitas. 2. Voice note dan video call yang diedarkan telah diedit dengan teknologi AI atau dipotong konteksnya. 3. Ia tidak pernah mengirimkan uang secara pribadi ke Lisa dan menegaskan bahwa bukti transfer bisa saja berasal dari pihak lain yang memakai nama RK. 4. Ia telah menunjuk tim hukum untuk menyelidiki kemungkinan penyalahgunaan identitas dan pencemaran nama baik. 5. Ridwan Kamil menutup pernyataannya dengan kalimat, "Sebagai seorang ayah, suami, dan warga negara, saya memilih jalur hukum. Saya tidak akan menghancurkan siapapun, tapi saya juga tidak akan diam jika kehormatan saya diinjak-injak." Langkah hukum berjalan. Kini, kedua belah pihak sama-sama menempuh jalur hukum. Ridwan Kamil melalui kuasa hukumnya sudah melaporkan Lisa Mariana ke Polda Metro Jaya dengan dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran hoaks digital. Sementara Lisa lewat tim kuasa hukum perempuan juga mengajukan laporan balik terkait dugaan intimidasi dan ancaman psikologis yang dialaminya selama hubungan mereka. Kasus ini pun kini berada dalam proses penyelidikan digital forensik. Benarkah chat itu asli? Apakah video call itu benar terjadi? Apakah transfer itu berasal dari rekening pribadi RK? Jawabannya belum final. Sebagai figur yang banyak disebut-sebut dalam bursa capres atau cawapres masa depan, skandal ini bisa berdampak serius. Meskipun tidak ada pelanggaran hukum terbukti saat ini, namun moralitas dan integritas adalah nilai utama yang dijual oleh tokoh seperti RK. Jika publik kehilangan kepercayaan, maka jalan politik RK bisa terganggu. Kasus ini bukan hanya tentang Lisa dan Ridwan Kamil. Ini tentang bagaimana kekuasaan bisa membungkam dan bagaimana keberanian bisa menyalakan cahaya di tengah gelapnya ketidakadilan. Lisa telah bicara, publik menilai, dan waktu akan menentukan. Apakah ini awal dari kejatuhan atau hanya badai sesaat? Kalau kalian ada di posisi Lisa, apa yang akan kalian lakukan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mengikuti kelanjutan kasus ini. Karena di balik layar yang kalian lihat, selalu ada cerita yang lebih dalam dari yang terlihat.